Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pengantar bisnis C akan mempresentasikan mengenai struktur organisasi. Perkenalkan, nama saya Devi Wahyu Putri Anjalsari dengan NIM 12. Saya Suci Istifari dengan NIM 190321100015. Saya Ayu Arifin dengan NIM 18. Baik, perkenalkan, nama saya Rosita Endasari dengan NIM 21. Struktur organisasi yaitu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali, dan pimpinan organisasi yang berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang telah dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Unsur-unsur struktur organisasi ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama spesialisasi aktivitas, yang mengacu kepada spesialisasi tugas individual maupun kelompok dalam suatu organisasi dan pengaturan tugas-tugas yang dijadikan menjadi satu kesatuan atau departementasi. Yang kedua yaitu standarisasi aktivitas. Standarisasi aktivitas yaitu prosedur yang digunakan dalam suatu organisasi untuk menjamin kelayakan hingga dugaan aktivitasnya. Yang ketiga yaitu koordinasi aktivitas, proses mengintegrasi seluruh kegiatan, aktivitas, dan fungsi-fungsi sub dalam suatu organisasi dari berbagai departemen untuk menyerasikan gerak langkah unit-unitnya untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif. Yang keempat yaitu sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan yang mengacu kepada lokasi otoritas pengambilan keputusan. Dalam organisasi desentralisasi, pengambilan keputusan dilakukan oleh manajer puncak ataupun seorang saja. Sedangkan dalam organisasi desentralisasi, pengambilan keputusan dibagi oleh para bawahan pada hierarkinya manajemen menengah dan bawah. Di sini saya akan membahas tentang bentuk struktur organisasi. Bentuk struktur organisasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, organisasi lini. Organisasi lini terdapat garis wewenang antara atasan dengan bawahan. Yang kedua ialah organisasi fungsional, ialah sekumpulan orang yang memiliki keahlian khusus untuk mengerjakan sesuatu, di mana terdapat pelimpahan wewenang antara pimpinan atas kepada kepala bagian. Yang ketiga ialah organisasi lini dan staf. Di sini terdapat pelimpahan wewenang antara pimpinan atas dengan bagian kepala bagiannya. Yang keempat ialah organisasi fungsional dan lini. Di sini juga terdapat pelimpahan wewenang antara pimpinan atas dengan kepala bagian. Kemudian kepala bagian mengkoordinasikannya kepada bawahannya. Yang kelima ialah organisasi matriks, ialah diciptakan karena kelebihan yang ada pada organisasi fungsional, kemudian mengerjakan suatu proyek tertentu. Yang keenam ialah organisasi komite, di mana tugas kepemimpinannya dilaksanakan secara kolektif atau bersama-sama. Selanjutnya adalah faktor dari terbentuknya struktur organisasi. Yang pertama yang menjadi faktor dari terbentuknya struktur organisasi adalah strategi, di mana struktur organisasi merupakan suatu sarana yang digunakan oleh manajemen organisasi untuk mencapai suatu sasaran. Sedangkan sasaran itu sendiri dapat dibangun dengan sebuah strategi. Itulah mengapa strategi menjadi salah satu faktor dari terbentuknya suatu organisasi. Yang kedua, faktor dari terbentuknya struktur organisasi adalah ukuran dari organisasi itu sendiri, di mana tingkat spesialisasi, departementalisasi, tingkat vertikal, serta aturan-aturan yang ada di dalam organisasi besar itu lebih banyak, karena juga dipengaruhi oleh karyawan-karyawan beserta pekerja yang ada di dalamnya, yang pastinya juga lebih banyak daripada organisasi-organisasi kecil. Yang ketiga adalah teknologi, di mana suatu organisasi setidaknya memiliki satu teknologi untuk dapat merubah sumber daya finansial, sumber daya manusia, beserta sumber daya fisik dari organisasi tersebut. Yang terakhir, faktor dari terbentuknya struktur organisasi adalah lingkungan, yang mana hal ini lebih mengacu pada kekuatan-kekuatan beserta lembaga-lembaga luar dari organisasi itu, yang mana hal tersebut dapat memicu pada kinerja organisasi tersebut.
Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hubungan struktur organisasi terhadap kinerja perusahaan. Struktur organisasi dapat dikatakan sebagai alat yang dapat membantu pihak manajemen dalam menggapai tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan yang berkaitan. Melihat dari arti struktur organisasi, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi memiliki hubungan atau berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Semakin baik pengaturan struktur organisasi perusahaan, maka akan semakin baik juga kinerja karyawan di perusahaan tersebut. Dan sebaliknya, semakin buruk pengaturan struktur organisasi di suatu perusahaan, maka akan semakin buruk pula kinerja karyawan di perusahaan tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.